Ini Geely EX2 kan, tapi kenapa tulisannya Geome gini? Iya tuh EX2 kok jelas, tapi kok belakangnya Geome juga tulisannya? Nah, ini karena kita lagi lihat EX2-nya langsung di Cina nih, di Beijing Auto Show. Dan di sini ternyata namanya EX2 emang Geely Geomsing Yuan. Tapi yang lebih ngagetin booth-nya Geely sih ya, karena ternyata grupnya Geely segede itu ya. Nih, selain Geely, ada juga brand premiumnya, Lynk & Co. Terus ada juga brand luxury-nya, Zeekr. Dan bahkan, di hall lain masih ada juga Volvo, Polestar yang miliknya Geely Group ya, atau Smart gitu misalnya, yang saham kepemilikannya milik Geely 50%. Nah, tapi ada apa aja sih di booth-nya Geely Group ini di Beijing Auto Show? Lihat Zeekr dulu deh yuk. Ada Zeekr 009 baru nih, yang susah banget di videoin, saking ramenya ya, orang lihat terus. Nah, meskipun kalau lihat sekilas dari eksterior perubahannya nggak banyak, kayak bumper baru dan velg mirip punya 9X ini, tapi buat varian Ultra Plus, sekarang dapat arsitektur 900 volt kayak di Zeekr 9X juga. Jadi bisa charge baterai 115 kWh barunya cuma dalam 10 menit aja, dari 10 sampai 80%. Varian ini juga tenaganya naik ya, dari 700-an HP ke 900-an HP. Gila ya di sebuah MPV. Plus, varian tinggi nih, sistem CCD dari air suspensionnya juga sekarang dapat sistem dual valve ya. Dan sekarang ada varian yang joknya bisa diputer-puter ini. Nice ya. Dan line-up Zeekr komplit ya di sini, dari 9X, 8X, 8X Yaoying, 7X, 007, 007 GT, dan masih ada beberapa lagi juga ya. Lanjut ke booth Geely Group yang lebih ke unjuk teknologi ya. Nah, mereka bawa ini nih, robotaksi yang Geely sebut EVA Cab. Pada dasarnya, taksi yang nggak ada supir manusianya ya, full autonom level 4 alias bisa jalan tanpa pengawasan manusia di tempat dengan geofencing tertentu. EVA Cab ini juga kenalin LiDAR generasi baru yang bisa mendeteksi jalan hingga 600 meter ke depan. Dan beroperasi dengan sistem yang Geely sebut Quantum Level AI Electronic and Electrical Architecture. Nah, EVA Cab ini udah mulai dites di beberapa jalan umum Hangzhou dan Suzhou ya di Cina. Lanjut ke booth yang katanya mereka bakal masuk ke Indonesia juga, Lynk & Co. Di sini mereka bawa sedan flagshipnya, Lynk Co 10 dan 10 Plus yang harganya sih gila ya, cuma 530 jutaan sampai 650 jutaan aja di Cina. Nah, yang 10 Plus ini juga mecahin rekor tercepat di Asian Ridge Track dan pakai arsitektur 900 volt juga baterainya. Nah, Lynk & Co juga kenalin ini nih, GT Concept Time to Shine, yang bisa jadi mobil luxury buat menyelusuri antar negara, tapi bisa bertransformasi jadi mobil berperforma super puas dengan tekan satu tombol aja. Dan ini dikatakan jadi puncak pengembangan mereka selama ini. Nice ya. Dan line-up lain Lynk & Co juga dibawa, termasuk SUV besarnya ini yang gila bisa ada status-statusnya gini ya. Dan terakhir, booth-nya Geely sendiri. Di sini Geely kenalin ini Galaxy Light Concept. Nah, ini Gen 2-nya ya. Jadi Galaxy Light Concept ini menggambarkan gimana kalau Geely bikin sedan flagship. Meskipun sebenarnya kali ini dia lebih ke men-showcase desain barunya Geely buat dipakai ke mobil-mobil baru ke depannya, kayak grill Galaxy Starfall ini, Flying Eaves headlights with crystal blade beam lighting system, downing sun taillights, dan banyak lagi lah di interiornya. Di luar itu Geely juga pamerin sistem hybrid barunya iHEV di dua mobil barunya nih, Preface dan Monjaro, yang di mesinnya sendiri punya thermal efficiency hingga 48,41%, dan di mesinnya aja konsumsi BBM-nya mencapai 45 km per liter. Tapi tentu pas dari mobilnya nanti nggak segitu ya. Anyway, mobil Geely lainnya di sini ada flagship SUV-nya M9 dan banyak banget lineup Galaxy lainnya ya. Gimana? Mana nih yang paling ditunggu buat di Indonesia?